Mari kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berlanjut dengan latihan kita yang berikutnya, ini tema kita tentang doa ya. Dari segi kebahasaan sudah kita akan kaji lebih lanjut. Ada dua kata yang paling utama untuk dipahami di dalam kaitannya dengan doa. Apa dua kata yang paling utama tersebut? Kata yang paling utama dalam kaitan doa adalah ya, itu yang pertama pada kata nas'alullah. Apa yang pertama? Nas'alullah. Ya, nas'alullah. Yang kedua adalah na'udzubillahi min. Apa yang kedua? Na'udzubillahi min. Karena kita kalau berdoa ya tidak jauh-jauh dari situ. Ya, kalau berdoa tidak jauh dari situ. Yang pertama kita nas'alullah. Apa maknanya? Iya, kita memohon, kita meminta kepada Allah. Ya, itulah kemudian dalam doa itu bermakna permohonan, permohonan. Minta dikasih ini, dan sebagainya. Kemudian yang pertama tadi adalah kita minta untuk diberi. Yang kedua, na'udzubillahi min. Apa? Berlindung jauh apa ya? Dari harapan doa. Na'udzu. Yang populer di kita a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang populer di kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau di sini berubah ya, yang ungkapan yang populer itu a'udzu, di sini menjadi na'udzu. Apa maknanya? Maaf, halaman berapa ya? Pak Ustadz. Apa maknanya na'udzu? Kami berlindung. Ya, berlindung. Ya, kami berlindung. Halaman 23 coba. Halaman ini halaman berapa? 11 ya di kita. Yang ini baru 11. Ya, halaman 11. Ada halaman 23. Ada bil akhirah. Ada tuh yang nas'alullah dengan na'udzubillah. Ya, azabil akhirah. Ada sih. Nah, sekarang kita coba bikin ya. Tugas kita adalah untuk memahami. Tugas kita adalah untuk memahami ini supaya kalau berdoa tidak keliru. Tidak keliru seumpama kita ingin ya, seumpama ingin berdoa sendiri atau ingin memahami doa-doa yang sudah kita pahami. Ya, doa kita pahami ya, ada nas'alullahnya, kira-kira yang cocok untuk masuk ke dalam nas'alullah itu ungkapan yang mana, kemudian na'udzubillah ungkapan yang cocok menjadi bagian dari na'udzubillahi minnya itu yang mana. Ya, nas'alullah dengan na'udzubillahi min. Nas'alullah dengan na'udzubillah min. Yang pertama ya kita pilih dulu, kita baca dulu bersama-sama sambil kita coba mendekati maknanya, kita pahami maknanya, nanti kalau sudah yakin maknanya yang cocok ini baru kita pasang-pasangkan, ini cocoknya ke nas'alullah, ini cocoknya ke na'udzubillah. Baik. Kita baca yang pertama apa? Azabil akhirah. Azabil akhirah. Ya, berikutnya Al-kufri. al-kufr. Kemudian berikutnya Ar-rahmah. ar-rahmah.
Berikutnya Al-maghfirah. al-maghfirah. Berikutnya Ziyadatan ziyadatan fil ilmi. Berikutnya ilmi la yanfa. ilmin la yanfa. Berikutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya al-jannah. Al-jannah. Berikutnya Dakwatan dakwah yustajabu laha. yustajabu laha. Yustajabu. Berikutnya Annar. annar. Ya, berikutnya Na'udzubillahi min qalbin la qalbin yakhsha. la yakhsha. Ya, yang putih-putih. Qalbin la yakhsha. La yakhsha. Berikutnya dakwah Dakwata la yustajabu yustajabu laha. laha. Ya, berikutnya Ilman ilman yanfa. yanfa. Berikutnya Azabin nar. azabin nar. Innar. Yang terakhir Al-barakah. al-barakah. Baik, dilihat-lihat dulu ya masing-masing. Nanti kita coba ini latihannya secara bergantian. Kita lakukan secara bergantian. Nanti kita tawarkan siapa yang sudah punya pilihan secara bergantian ya. Satu orang satu dulu, baru yang lain. Pelajaran berapa ya, Pak? Baru yang lain. Iya, Bu. Pelajaran yang mana ini? Halaman berapa? Ya, halaman Assalamualaikum. 23. Halaman 23. Waalaikumsalam. 23. Ya, halaman 11. Halaman 23 coba. Ada yang 11, ada yang 23. Ini pelajaran 12 setelah ini ya, setelah mufrodat. Pelajaran 12 setelah mufrodat sebelum Ya. tanmiyatul mufrodat. Ya. Baik, untuk memudahkan kita di dalam mengerjakan latihan ini, penguatan kosakata ini, untuk nas'alullah kita simbolkan saja ini dengan tanda positif. Ya. Dengan tanda checklist ya untuk nas'alullahnya. Ya, checklist, sedangkan untuk na'udzubillahnya ya, sedangkan untuk na'udzubillahnya kita beri tanda silang. Ya, kita beri tanda silang. Itu nanti ibu-ibu memilih misalnya, Pak Guru saya untuk adzabil akhirah saya tanda checklist atau tanda silang begitu ya. Ya, silakan diamati dulu. Kalau sudah ada yang punya pilihan, cocoknya yang mana, ya, diberitahu. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, Bu, silakan. Azabil akhirah. Itu checklist apa silang? Silang. Ya, baik, silakan. Yang sudah dipilih oleh orang, yang sudah dipilih oleh orang lain, boleh juga untuk dipilih kembali kalau pilihannya berbeda. Gitu. Saya Pak Guru. Ya, yang mana Bu Ito? Ziyadatan fil ilmi checklist. Iya, ziyadatan fil ilmi. Iya, berikutnya. Saya Pak. Ya, silakan Ibu Fauzia. Nas'alullah ar-rahmah. Apa Ibu berikutnya pilihannya apa? Checklist Pak. Kata apa? Ar-rahmah checklist pilihannya Pak. Di ar-rahmah. Iya, Ya. baik. Ya, Pak. Tandain. Iya, berikutnya silahkan. Ya, Pak. Yang mana Bu Mimi? Roh, Apa? checklist. Coba diulang, kurang jelas tadi. Al-Maghfirah checklist. Adzabil akhirah checklist.
Maghfirah. Al-maghfirah, baik. Iya, Al-maghfirah. al-maghfirah. Ya. Saya Pak Guru. Al-maghfirah. Iya. Berikutnya apa? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Anar. Cross. An-nar. Ya. Apa? Cross. Oke, Silang. baik, disilang ya. Oke. Berikutnya, silakan. Nah, saya baru masuk nih Pak RK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susah Silakan, banget. silakan. Jannah ya Pak. Al-Jannah, baik. Yang mana, Bu Min? Nah, Siapa untuk Al-Jannah? Bu Tati? saya tadi Pak. Baru masuk saya Bu belum Min, masuk. silakan Bu Min. Al-Jannah, apa tanda yang cocok? Nas'alullahi al-jannah. Nas'alullah, baik. Berarti tandanya checklist ya. Yes, ya. Ya, silakan. Saya Pak Guru. Silakan. Dia datang fil ilmi. Ya, apa tandanya? Bukan cross, apa namanya? Checklist. Tadi sudah. Tadi ada yang sudah memilih. Iya. Tandanya sudah checklist. Artinya itu Dakwatan. nas'alullah. Dakwatan yustajabu. Dakwatan mustajabulaha. Apa itu nas'alullah atau na'udzubillah? Checklist. Iya, baik. Dakwatan yustajabullah. Tadi Pak Guru, saya checklist. Dakwatan. Iya, sudah. Dakwatan yustajabulaha. Checklist tadi B2 sama. ya? Berarti ada dua Pak Guru. Di bawahnya ada juga dakwatan. Yang bawahnya dakwatan la. Oh, Yang di atas dengan di bawah ada bedanya. Yang mana ini? Mau dakwatan la yustajabulaha itu? yang la cross. Iya, baik. Siapa? Qalbila yahsya. Nas'alullah. Qalbin la yakhsha. Nas'alullah. Iya, baik. Nas'alullah ilman nafi'at. Ilman ya Pak. Yang ini Pak, yang bawah. Iya. Pak. Ilman yanfa. Ya, apa? Itu cocoknya checklist nas'alullah atau silang na'udzubillah. Checklist. Iya, baik. Checklist Pak. Pak Guru, Iya. maaf yang tadi yang la yustajab itu checklist ya? Bukan cross. Iya, sudah. Tadi sudah. Oh, checklist. Saya Ya, baik. checklist Ya, baik. dan cross. Ya, itu ada dua tanda, berarti ada dua. Ini tadi yang crossnya tadi Ibu juga ya? Ya, iya di saat Oke, itu diganti Pak. dihapus ya? Ya. Dihapus. Ya, baik. Silakan. Masih ada yang belum ada al-kufr, ada ilmin la yanfa yang belum ada pilihannya, ada azabin nar belum, ada al-barakah belum. Yang lain yang sudah dipilih, kalau ada pemahaman yang berbeda, boleh diusulkan tanda lain, boleh, selain yang sudah ada. Checklist Pak, yang al-kufr. Al-kufr, checklist ya. Baik. Ada benar. Ya, azabin nar apa? Azabinar saya Na'udzubillahi. Azabin nar, na'udzubillahi. Baik, kita tandain. Berarti
silang gitu ya. Baik. Ada satu lagi ya. Ada satu lagi al-barakah. Al-Barakah. Checklist. Checklist. Di checklist ya, al-barakah di checklist. Ini ibaratnya ini mau belanja nih, mau belanja. Ini termasuk yang perlu dibeli apa enggak nih? Kalau perlu dibeli di checklist. Pak, yang super Iya. diganti cek Iya. ini Pak. Ya. Diganti silang Pak. Mama panas dong, tengah-tengah dong. Ya, al-kufar nggak jadi dibeli al-kufar ya. Silang Pak. Diganti silang Pak. Iya, baik. Terus berikutnya ada data yang kita miliki sementara adzabil akhirah itu pasangannya na'udzubillahi min karena silang. Kemudian al-kufar juga na'udzubillah. Kemudian ar-rahmah itu nas'alullah al-maghfirah. Lalu berikutnya ziyadatan fil ilmi itu masuk ke nas'alullah ilmin la yanfa, belum ada yang membuat keputusan apakah akan kita masukkan ke daftar nas'alullah atau ke na'udzubillah. Terus. Na'udzubillah. Al-jannah itu ke nas'alullah, dakwatan yustajabulaha nas'alullah, an-nar na'udzubillahi min, qalbin la yakhsha nas'alullah, dakwah la yustajabulaha nas'alullah, ilman yanfa nas'alullah, adzabin nar na'udzubillah min, al-barakah na'udzubillahi min. Al-barakah nas'alullah. Silakan. Ilmu yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah. Cross. Iya, baik. Al-jannati. Bila yaksha tuh tadi. Ada yang berbeda dengan yang sudah terpilih sebelumnya? Kalau bila yaksha. Iya, baik. Nas'alullah. Nas'alullah. Oke, itu berarti tandanya checklist ya. Salah itu Pak kali ya Pak. Nauzubillah. Oke, baik. Ada Berarti pendapat yang yang tidak- berbeda, kita tampung. Yang kedua betul Pak. Kita Pak Guru tampung. yang dakwatan layas. Qalbin la yakhsha, kita tambahkan tanda. Tadi sudah masuk checklist, sekarang ada yang silang. Baik, qalbin la yakhsha. Baik, berikutnya ada lagi yang Pak mau Guru dakwatan la yustajabulaha itu cross. Iya, baik. Tadi tidak ada terkabul. checklist, sekarang berubah. Lagi ada, ya, baik. Silakan. Ada lagi yang berbeda dengan pilihan yang sudah dipilih sebelumnya. Layus mustajab dakwatan lagi ya Sudah final ini? Iya Pak, udah. Oke, baik. Mari kita lihat sekarang. Ya. Secara bergantian saya akan minta secara bergantian untuk memilih pilihan yang sudah kita buat sekarang. Yang pertama silakan Bu EN untuk mengkritisi pilihan yang pertama. Setuju ataukah tidak setuju? Silakan Bu EN, silakan. Adzabil akhirah. Adab yang terakhir. Setuju Pak. Aku berlindung daripada azab yang terakhir. Iya, setuju ya. Berarti yang setuju. Oke. Apa tandanya? Kita kasih bintang ya. Kalau setuju berarti kita kasih bintang. Kita kasih bintang.
Tolong kasih tahu dong, baru dipakai ya. Ya, berikutnya setelah Bu En, Pak Guru. Bu Firyanti, silakan berikutnya. Ya, Bu Ika. Saya setuju, Pak Guru. Al-Maghfirah. Saya setuju. Yang apa berikutnya yang akan kita bahas? Tadi azabil akhir enggak? Bukan, Atau sudah. Azabil akhirah tadi sudah Bu En. Azabil akhirah sudah Bu En setuju. Sekarang al-kufur kata berikutnya. Setuju. Setuju ya? Bagaimana jadinya? Kufur, naudzubillah. Na'udzubillahi Minal kufur. Minal kafir. minal kufur. Oke. Apa jadi maknanya? Aku berlindung kepada Allah dari orang-orang kafir. Kekufuran. Bu Firyanti, apa jadi maknanya? Kami berlindung dari Allah. Berlindung dari Allah maksudnya bagaimana? Bukan, maaf. Kami berlindung kepada Allah dari kekufuran. Iya, baik. Berikutnya silakan Bu Sri Sumarsi, silakan untuk Ar-Rahmah. Pilihan yang ada sekarang adalah checklist. Apa setuju? Iya Pak, setuju. Bagaimana jadinya? Nas'alullahu Rahman. Kami apa ya? Allah, nggak tahu Pak. Rahman saya. Ibu, ini mah nanti bisa jadi korban para ini nih kampanye ini nggak ngerti tapi setuju. Ayo harus dengan pakai setuju nih. Kalau setuju itu pemahamannya apa? Ya, Ar-Rahman kan saya kasih penyayang. Terus Nas'alullahnya Allah Maha Penyayang. Nas'alullah apa maknanya Bu? Nas'alullah. Nggak tahu Pak. Itu yang waktu itu Ibu tanyakan, coba kenali 3 huruf dasarnya apa? Sa'alu. Coba kalau ditulis Sa'alu. Latin hurufnya apa? Soal. Iya, Soal. apa maknanya soal? Kami pertanyakan kepada Allah. Ya, baik. Kemudian ceritanya waktu itu ada asisten rumah tangga yang nanya soal honornya. Apa maksudnya? Oh iya, ini apa penegasan gitu loh. Apa? Minta penegasan. Minta ya? Minta. Ya, berarti nas'alullah apa maknanya? Kami meminta kepada Allah ke arah rahmah, penyayang, rahmah, penyayang. Coba, rahmah. itu bentuk berapa kira-kira? Rahman 1 Pak. Bentuk 1. Apa cirinya bahwa itu bentuk 1? AA. AA di huruf keberapa A-nya? Ar-Rahman huruf pertama. Huruf pertama di situ yang terlihat apa? Alif. 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 Apakah alifnya ada A-nya? Oh, berarti hurufnya ro. Apakah ro di situ pertama? La. Tidak ya. La. Jadi huruf pertamanya di situ apa? La. Ro. Bukan. Coba dilihat lagi. Itu bukan ro huruf pertamanya. Lihat lagi huruf pertamanya apa? La. Ada huruf yang lebih dahulu sebelum la, ada huruf sebelumnya ada. Hamzah wasol. Iya, baik. Itu kalau ada alif lam, coba diingat-ingat, kalau ada alif lam di awal kata, itu kemungkinannya bentuk berapa dan bentuk berapa, Bu?
bentuk 3 atau bentuk Ya, 4. Nah, jadi pilihan Ibu di situ aja, dibiasakan aja walaupun Oh, kata walaupun sifat. tidak Iya. selalu benar ya, tapi bagi kita itu sebuah hal yang bisa meringankan kita lah gitu. Bahwa begitu ada alif lam di awal kata gitu, di awal kata langsung ingatan kita ini bisa jadi 3, ini bisa jadi 4 gitu. Iya. Nanti itu berimplikasi kepada pemaknaan dan pemahaman. Coba Ibu didalemi, dipikirkan lebih kuat, lebih mantap, itu bentuk 3 ataukah bentuk 4? Bentuk 4 kata sifat penyayang. Apa pencirinya? Apa pencirinya bahwa itu bentuk 4? Ada sukun. Kalau sukun itu bentuk 3 apa bentuk 4 kalau sukun? Bentuk 4. Nah, coba sebentar Bu, buka bukunya di halaman 10-11. Mungkin bisa mengingatkan. Halaman 10-11 mungkin di buku 1. Ya, Hmm. untuk 4. Ya, dilihat tuh bentuk 3 dan bentuk 4 itu supaya makin mantap yang diingat. Penciri utamanya kalau bentuk 3 apa, kalau bentuk 4 itu apa. Bentuk 3 ada tasjid di huruf kedua. Ada tasjid di huruf kedua sama. Berarti bentuk 3. Nah, kalau bentuk 4 bagaimana mencirikannya? Bentuk 4 ada hamzah, ada alif di huruf kedua. Nah, baik begitu ya. Jadi caranya gitu untuk menegaskan itu. Berarti ini kesimpulan akhirnya Ar-Rahmah ini bentuk 3 apa bentuk 4? Bentuk 3. Iya, berarti apa maknanya? Ke bentuk 3 kata benda yang Ar-Rahmah. Pas, Pak. Ya, coba buka Yang lain aja. pelajaran kita, pelajaran kedua sebentar. Pelajaran kedua. Tanmiyatul Mufradat yang nomor 2. Halaman 8 atau halaman 7 ya, mungkin bisa jadi beda ya. Bisa jadi beda bukunya, karena itu rujuklah ke pelajaran kedua. Ibu masuk dulu ke buku 1, lihat ke pelajaran kedua, lalu masuk ke bagian Tanmiyatul Mufradat, masuk lebih lanjut ke Tanmiyatul Mufradat yang kedua. Kak Sono kayak Kak. Jadi kita posisinya bisa kita mengandalkan analisis kita, ya bisa kita mengandalkan analisis kita dengan beberapa clue, ada beberapa catatan-catatan, ada beberapa aturan. Bisa juga kalau tidak ya kita buka langsung kepada buku yang pernah kita kaji. Sudah Ibu? Tanmiyatul Mufradat Halaman kedua. Halaman 10. Kedua. Buku 1. Halamannya berapa ya? 10 buku 1. 10 Halaman buku 1. 10. Buku 1. Itu Bu, buku 1. Halaman 7 buku 1. Paling kiri. Rohim, Yarham, Rohmah. Sudah ketemu ya Bu? Ya, Pak. Iya, coba dilihat. Itu Tanmiyatul Mufradat nomor 2 itu ada kata apa? Quran fi Lailatul Fajr. Qadar. Ibu buka buku 1 bukan? Enggak. Allahu Quran ila Muhammad. Ibu buka buku 1 enggak? Oh, buku 1 ya. Oh, belum. Buku 1 halaman berapa ya? 7.
Sekitar 10 atau 78 ya, 678 lah kira-kira itu. 678 sekitar itu. Ya, Yang Iqra bismi rabbik judulnya, pelajaran kedua. tar dulu. Ya, Pak, udah. Iya, ketanmiyatul mufradatnya yang kedua. yang Iya, yang mana tuh? Tanmiyatul mufradat yang kedua. lazim. Ada? Aladzi. Kolako. Tanmiyatul mufradat Alladzi. yang kedua, bukan yang lain ya. Di pelajaran kedua, Iqra bismi rabbik, tanmiyatul mufradatnya yang pertama adalah ismillah. Oh, bismillah. Iya. Bisa diikuti jejaknya, bisa diikuti jejaknya. Belum, Pak, belum ketemu. Bagaimana kalau kita mulai dari daftar isi, Bu? Ya, heeh. Coba, Ibu lihat daftar isi pelajaran kedua itu ada di halaman berapa? Pelajaran kedua halaman 6 sampai 13 apa 12? Coba lihat halaman 6. Coba lihat halaman 6. Ya, kita pelan-pelan. 6. Sudah? Ya, 6. Apa judulnya? Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya. Iqra bismi rabbika. Oke, baik. Kita udah sampai di hal yang sama. Kemudian lihat tanmiyatul mufradat yang ada nomor satunya di situ. Masmuk. Ya, nomor satunya. Ismi. Iya, ismillah bukan? Ismika. Ismi sama ismuka. Yang ini, Bu, mohon maaf, yang ada nomor satunya. Kalau ismi, ismuka itu kan pengembang isinya. Kalau ismi, ismuka itu adalah isinya. Sedangkan yang nomor satu itu adalah ismillah. Ada? Bismillah. Iya, Bismillahi. Ya, itu nomor satu ya. Iya. Ya, coba sekarang Ibu ke nomor 2-nya. Nomor 2-nya ada apa di situ? Nomor 2-nya Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada angka 2-nya, angka 2-nya. Ntar dulu, di mana angka 2? Ada terlihat angka 2 di situ? Bismillahirrahmanirrahim. Ini angka 2-nya di mana? Ibu ikutin terus. Ismi, ismuk, masmuk, ismi Abdurrahman, masmuk, ismi Abdurrahim, terus begitu. Masmuk, ismi Aisyah, masmuk, ismi Suryani. Nah, setelah itu kira-kira. Suryani, ya, terus? Ada di situ angka 2? Yarhamu. Yarhamu. Yang bukan di dalam kolom, bukan dalam kolom, yang di atasnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Rohimah. Yang di atas lagi, di atasnya lagi. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Di situ ada angka 2 nggak di situ? Ada. Nah, itu namanya tanmiyatul mufradat kedua. Oh. Gitu ya. Nanti Ibu-ibu, ini supaya kita punya cepat ya, komunikasi kita efektif. Kalau saya sebut tanmiyatul mufradat yang satu, ya kira-kira begitu maksudnya ya, di judul itu ada angka satunya. Nah, sehingga nanti ketika kita mengatakan tanmiyatul mufradat yang kedua, maka yang dipahami adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab berbeda maksudnya kalau kita mengatakan bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, kan beda ya. Walaupun sama-sama ada 2-nya, walaupun ada sama-sama 1-nya, walaupun sama-sama ada 3-nya,
Tetapi beda maksudnya kalau kita awali dengan berkata bentuk satu, berbeda dengan tanmiyatul mufradat satu gitu ya. Coba dibaca Bu, yang tasrifnya. Tasrifnya rohimah, yarhamu, rohmah. Iya, coba dilihat Rahmat, apa kasih artinya sayang. rahmah Kasih sayang. atau Rahmat. Rahmat dan kasih rahmat atau nah kasih begitu sayang. jadinya ya. Tuh. Jadi kita tadi kalau pakai ilmu ya, ilmu bentuk kata sebenarnya ya, ilmu bentuk kata sebenarnya kita bisa sampai pada pemaknaan ar-rahmah itu maknanya apa. Bahwa yang kita ingat itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang, itu bisa membantu untuk memahami kata semisal Ar-Rahmah. Bagaimana cara membantunya? Kita ambil makna dasarnya, ya. Kita ambil makna dasarnya. Yang kita ungkapkan bahwa makna dasar itu diikat dengan 3 huruf dasar. Ar-Rahmah tadi kita, misalnya yang saya coba ikuti apa yang tadi Ibu ucap, yang saya ingat, Ar-Rahmah tadi awalnya Ibu memahaminya pengasih penyayang. Itu jangan dibuang begitu saja, bahwa itu bagus. Mengingat, membaca Ar-Rahmah, lalu yang kita ingat pengasih penyayang itu bagus. Tetapi kemudian kita perlu lebih detail lagi mengingat Ar-Rahmah ini sebenarnya bentuk berapa. Maka kemudian dari hasil diskusi kita sampailah bahwa Ar-Rahmah ini adalah bentuk 3. Cocokkah kemudian kita memaknai bentuk 3 dengan pengasih penyayang? Tidak cocok. Karena pengasih penyayang itu lebih cocok kalau itu untuk memaknai bentuk 4 yang merupakan bentuk sifat. Kalau begitu bagaimana pengasih penyayang? Bentuk 3-nya apa maknanya? Sampailah kita, oh berarti ini artinya kasih sayang gitu. Nanti kalau bentuk 1 bagaimana? Mengasihi, menyayangi, telah mengasihi, telah menyayangi gitu ya. Bentuk 2 gitu. Sedang, biasa, akan mengasihi, menyayangi. Nanti begitu tahu ini bentuk 5, kasihilah, sayangilah. Tapi ini bentuk 4, pengasih, penyayang, atau yang mengasihi, yang menyayangi gitu ya. Kemudian karena ini bentuk 3, kasih sayang. Gitu ya. Jadi bentuk 3 ya. Ya, begitu jadinya. Makasih, Dengan demikian Pak. nanti pemahaman seperti ini tentu dalam hemat kami akan lebih kuat, lebih bagus daripada hanya sekedar dikasih tahu bahwa Ar-Rahmah artinya kasih sayang tanpa ada landasan ilmu. Ya, Pak. Baik, terima kasih Bu Sri. Ya, Pak. Itu tadi Ya, Pak. sudah. Makasih, Pak. Ya. Lanjutnya ada Bu Fauzia. Silakan Bu Fauzia. Ini Nas'alullah al-maghfirah. Iya, Ibu setuju atau tidak? Pak, nas'alullah al-maghfirah. Ini di checklist, tandanya checklist, setuju atau tidak? Ya, setuju, Iya, Pak. baik. Apa maknanya? Kami meminta pertolongan, kami memohon kepada Allah ampunan. Iya. Bagaimana jadinya? Mana lengkapnya Pak? Nas'alullah al-maghfirah. Kami meminta kepada Allah ampunan. Bahasa Indonesia biasa begitu? Subjek, predikat, objeknya sudah dipertimbangkan? Bu Fauzia? Iya, Pak. Sudah dipertimbangkan subjek, predikat, objeknya? Kami meminta kepada Allah.
Tidak apa-apa Bu, tidak usah jangan berlama-lama menyimpannya sendiri. Kita punya teman-teman, punya saudara-saudara yang bisa Iya. berbagi sehingga nanti solusi bisa segera kita dapatkan. Pas deh Pak. Iya, baik. Ibu-ibu, ada ungkapan begini, ya. Kami memohon kepada Allah ampunan. Menurut ibu-ibu, apakah itu sudah menggambarkan subjek, predikat, objek, keterangan di dalam ungkapan tersebut? Urutannya sudah begitu? Apa ada yang masih bisa kita perbaiki? Saya coba Pak Guru. Ya, silakan Bu Firianti. Kami meminta pengampunan Allah. Ya, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Kita tidak bukan berarti hendak menyalahkan siapa-siapa, bukan. Tapi kita ingin maju, kita ingin bertambah, kita ingin berubah. Jadi jangan terlalu jauh ya. Jangan terlalu jauh dari apa yang sudah disampaikan. Jadi tadi Bu Fauziah sampai pada pemahaman kami memohon kepada Allah ampunan. Jadi ibu-ibu jangan terlalu jauh ininya untuk mengusulkan perubahan. Cukup yang dipikirkan adalah apakah urutannya sudah oke begitu atau ada yang masih bisa digeser gitu. Apa saya perlu tuliskan supaya ibu-ibu bisa mengamatinya lebih? Coba Pak. Pak, saya coba Ya, Pak. silakan Bu Tati. Kami minta Kami mohon kepada Allah, kami mohon ampunan kepada Allah. Iya, Ya. baik. Gitu. Jadi lebih cocok begitu ya Bu Fauziah kalau memakai urutan. Iya. Karena apa? Iya, Pak. Kepada itu keterangan. Ya, kepada Iya, itu Pak. keterangan kalau dalam bahasa Indonesia. Kami mohon, apa yang dimohon? Ampunan. Mohonnya kepada siapa? Kepada Allah. Itu dalam bahasa Indonesia jadi keterangan. Walaupun dalam bahasa Arab Allahnya lebih dahulu muncul. Oke, begitu ya. Iya, Pak. Kita lanjutkan berikutnya. Setelah tadi ada Bu Fauziah, berikutnya Bu EN, silakan Bu EN. Bu EN sudah tadi ya? Iya. Bu EN udah yang pertama ya. Bu Mimi silakan Bu Mimi berikutnya. Iya. Kasih kuncinya, Pak. Mbak, kuncinya, Pak. Masuk, Pak. Mbak, kuncinya kasih. Bu Mimi silakan. Berikutnya ziyadatan fil ilmi. Ya, betul, checklist. Ya, bagaimana jadinya? Setuju ini di checklist? Itu saya yang jawab Pak Guru. Iya, oke, nggak masalah. Sekarang soalnya kira-kira apakah Bu Mimi setuju dengan jawaban Bu Itoh atau tidak setuju? Kira-kira begitu nih tahap ini sekarang. Setuju, Pak. Ya, bagaimana jadinya kalau nas'alullah digabungkan dengan ziyadatan fil ilmi? Bagaimana jadi maknanya? Saya mohon minta tambahan ilmu. Mohon namanya ilmu yang kayaknya latar apa. Saya mohon bertambah di dalam ilmu. Saya mohon kepada Allah bertambah. Saya bingung Pak. Kalau arti perpotong sudah paham? Paham Pak, saya banyak. Ya baik, itu modal ya, modal ya. Coba kita bahas ya perpotong ya. Potongan pertama nas'alu, apa yang Ibu pahami? Kami mohon saya minta kepada Allah. Udah perpotong ini Bu, perpotong. Iya, saya mohon, saya minta. Nas'alu apa nas'alu? Kami minta. Kami minta. Dari mana dipahami kaminya? Nah. Iya, bagus. Ziyadatan, apa maknanya? Bertambah. Itu bentuk berapa? Bentuk 3.
Bentuk 3 itu apa? Masdar. Masdar itu apa? Kata kerja yang dibendakan. Oke, coba berarti kita bisa memaknainya dengan 2 ya. Bisa kita maknai dengan kata kerja, bisa kita maknai dengan kata benda. Karena masdar adalah kata kerja yang dibendakan. Jadi kita biasakan saja begitu untuk memahami, ada alternatif ya. Ada alternatif bahwa ketika kita mengenal sebuah kata dalam bahasa Arab itu masuk ke bentuk 3 atau masuk ke dalam jenis masuk ke dalam masdar, bentuk masdar, maka ada 2 tadi, kata kerja yang dibendakan. Berarti apa maknanya ziyadatan ketika kita mantap bahwa itu adalah masdar? Tambahan. 2 Bu, 2. Ungkapkan 2. Pertambahan ilmu. 2. Untuk ziyadah saja Bu, bukan fil ilminya belum kita sentuh, fil ilminya belum. Baru kita fokus kepada ziyadatan sebagai masdar. Ya, saya ulangi lagi, ziyadatan sebagai masdar ketika kita pahami dalam bahasa Indonesia bisa diungkapkan dengan kata kerja, bisa diungkapkan dengan kata benda. Bisa diungkapkan, coba. Ziyadatan, pemahamannya diungkapkan dengan kata kerja, maknanya apa? Menambah. Apa? Menambah. Menambah. Oke. Kalau sebagai kata dibendakan? Tambahan. Iya, bagus. Yang lain, ibu-ibu, bagaimana? Ziyadatan, kalau sebagai kata kerja, bagaimana kita ungkapkannya? Penambahan. Pengetahuan. Ziyadah Bu ya, ziyadah Bu. Belum ke fil ilminya belum, ke fil ilminya belum. Ziyadah. Penambahan. Penambahan. Kata kerja, kata kerja, kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia, ibu-ibu, biasanya kata kerja dalam bahasa Indonesia diawali dengan awalan apa? Bertambah. Bertambah. Entar dulu, ini kita belajar bertahap ya. Kita belajar ilmu dulu sedikit. Pertanyaan saya, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia, kata kerja itu biasanya diawali dengan awalan apa? Ber. Ya, gitu ya. Nah, ber. Selain ber, apa lagi? Gitu ya. Bukan. Ya. Awalan ya, Bu Eti, bukan awalan dan akhiran, bukan. Baru yang kita fokus itu ke awalan. Ada awalan lain selain ber dan me? Apa ada? Ada lagi awalan selain ber dan me? Di. Ini yang aktif dulu ya, aktif. Kalau kita mengatakan biasa, itu artinya yang aktif. Kalau di itu yang pasif. Pasif itu enggak biasa. Pak. Dengan Coba, contohnya apa? Kalau yang kata kerja yang berawalan ke, contohnya apa? Ke. Penambahan. Awalan yang, kalau misalnya yang kata kerja yang berawalan ber apa misalnya? jalan. Ya, jalan. Kalau jalan itu kan bisa jadi bukan itu kan, jalan itu kan bisa jadi yang kita injak itu ya. Di mana belanjaannya? Jatuh di jalan. Nah, jalan itu kan yang benda ya. Kata kerja menjadi berjalan. Perjalanan. Kalau contohnya Menaiki. melihat ya, melihat, membaca kan dari baca itu, baca, membaca, Memasak. tulis, menulis, memasak. Oke, bagus ya. Kalau ke apa contohnya Bu Tati? Kemana? Kemana itu bukan kata kerja, kemana. Apalagi kalau Ayu Tinting, kemana, kemana, kemana. Itu alamat Pasar. palsu. Apa? Kan Pak?
Kalau ke susah, pasar. nggak usah ya. Kalau susah, cukup ini dulu ya. Cukup ini dulu ya. Jadi, ibu-ibu, nih, secara teknis sarannya begitu. Begitu memahami ada kata, ya, ada kata yang masuk ke dalam kategori bentuk 3 atau masdar, maka yang pertama kita bisa pikirkan, ya, bisa kita pikir, oh ini adalah kata kerja. Berarti, oh coba kita maknai dengan awalan ber atau awalan me. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dibendakan. Untuk yang dibendakan, maka kita cari apa sebutan untuk benda tersebut. Misalnya tadi ya misalnya ziyadah. Kalau kita tambahkan awalan ber, jadi apa maknanya? Bertambah. Ya, jadinya bertambah. Ya, bertambah. Apa yang bertambah? Bertambah ilmu, itu ya. Bertambah. Nah, nanti kita masukkan ya, baru kita masukkan. Kalau sebagai yang dibendakan apa? Tambahan. Pertambahan gitu ya. Pertambahan ya, pertambahan. Atau tambahan bisa tuh, pertambahan atau tambahan gitu. Tambahan, pertambahan ya, atau tambahan. Penambahan bisa nggak, Pak? Ya, bisa ya. Ya, pertambahan, penambahan ya. Tambahan. Nah, nanti di sinilah letak nalar kita, letak perasaan kita, ya, letak perasaan kita untuk menentukan yang paling enak di mana, yang mana gitu. Penambahan, oke, atau yang tadi tambahan. Bisa, ada apa? Ada tambahan kuota enggak? Ada tambahan kuota enggak? Ada tambahan ilmu, Pak. THR enggak gitu. Bertambah. Ada tambahan gitu ya. Kan bisa gitu. Tambahan kue enggak? Nah, ada tambahannya enggak nih? Mak, ini ada tambahannya enggak nih? Masa cuma yang putih doang? Gitu. Ada tambahannya enggak? Gitu. Coba sekarang kita masukkan. Nah, disitulah kemudian nalar kita, perasaan kita untuk menentukan manakah kira-kira yang cocok gitu ya. Manakah kira-kira yang cocok? Apakah kami memohon bertambah ilmu kepada Allah, ataukah kami memohon tambahan ilmu, atau kami memohon pertambahan ilmu, atau kami memohon penambahan ilmu? Yang mana kira-kira? Kalau Bu Mimi yang paling enak di hati yang mana, Bu Mimi? Kami memohon bertambah ilmu, kami memohon tambahan ilmu, kami memohon pertambahan ilmu, apa kami memohon penambahan ilmu? Tambahan ilmu. Iya, baik. Akhirnya sampai kepada keputusan. Ada bingungnya lagi? Bu Mimi? Ada yang masih dibingungkan? Tidak, Pak. Kalau begitu. Soalnya saya menyusun kata yang begitunya, saya susah tuh nyarinya. Ya, itu soal kebiasaan ya. Satu-satunya saya selalu tahu. Nah, itu artinya bahwa ada hubungan erat, ya, ada hubungan erat antara pengenalan bentuk, ya, pengenalan bentuk, pengenalan jenis, untuk kemudian nanti pengenalan makna yang cocok, ya, pengenalan makna yang cocok sampai akhirnya nanti kita urutkan supaya mudah dipahami subjek, predikat, objek, keterangan berdasarkan kebiasaan yang lazim dalam bahasa Indonesia. Baik, mari kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih Bu Mimi. Kita lanjutkan berikutnya. Bu Itoh mungkin berikutnya. Diaktifkan mikrofonnya Bu Itoh. Dalam kantor. Ya, Bu Guru. Ya, silakan. Dalam. Setuju? Itu dulu. Setuju atau tidak? Pilihan berikutnya adalah ilmin la yanfa.
ilmin la yanfa. Ilmu yang tidak bermanfaat. Setuju Pak Guru. Iya, berarti kita kasih hati. Apa maknanya jika demikian? Kami berlindung kepada Allah dari ilmu tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Apa? Dari ilmu tidak bermanfaat kami berlindung kepada Allah dari ilmu tidak bermanfaat. Iya, baik. Kami berlindung kepada Allah dari ilmu tidak bermanfaat. Itu sudah terasa enak atau ada yang masih terasa apa namanya? Ngeres ya, kayak itu pasir gitu. Apa sudah enak begitu? Di hati? Kayaknya ada yang Kurang. Iya, ada yang kurang. Coba sekarang. Ibu pakai nalar dan pakai perasaan, kira-kira bagaimana maknanya? Kami berlindung dari ilmu tidak bermanfaat Yang tidak bermanfaat. Kami berlindung dari ilmu Ibu, yang mohon maaf Ibu, Bu Itoh, mohon maaf Bu Itoh. Tadi itu tidak diarahkan untuk mengubah posisi ya, instruksi atau arahan saya tidak mengarahkan untuk sampai mengubah posisi. Arahannya cuman masih ada nggak yang terasa ngeres dikit gitu. Artinya ada yang terasa nggak halus dikit gitu aja. Jangan banyak-banyak kalau dikit. Kurang yang doang. Kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang Iya. tidak bermanfaat. Ya, begitu. Jadi akan terasa lebih enak kalau kita munculkan yang. Ya, coba kita bandingkan ya, kita pakai nalar dan perasaan kita. Kami berlindung kepada Allah dari ilmu tidak bermanfaat. Kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, Pak Guru. Nah, kemudian kalau sekarang pertanyaannya dari mana yangnya? Jawabannya adalah enaknya. Tapi bukan berarti itu tidak ada ilmunya. Nanti insya Allah akan sampai pada suatu saat nanti di mana ibu-ibu akan memahami mengapa di dalam ungkapan ilmin la yanfa itu lebih cocok pakai yang gitu ya. Nanti jika ibu-ibu sampai pada itu nanti kata kuncinya adalah nasi mahal. Ya, itu rumusnya. Nasi mahal. Apa maksudnya? Nanti aja. Saya nyebut nasi mahal sekedar ingin mengatakan bahwa ilmunya ada. Tetapi kita walaupun belum sampai ilmunya ke sana, dengan memainkan, dengan memfungsikan perasaan dan nalar kita bisa sampai kepada apa yang dijelaskan oleh ilmu. Baik, terima kasih Bu Itoh. Ya. Kita lanjutkan berikutnya. Bu Tati, silahkan Bu Tati. Kata berikutnya adalah al-jannah. Al-jannah ini di checklist. Apakah Bu Tati setuju dengan pilihan teman-teman kita tadi? Atau punya pendapat yang berbeda mungkin? Al-jannah. Setuju aja Pak. Ya, setuju aja, silakan ya. Bu Tati orangnya baik, Bu Tati mah nggak ingin berselisih sama tetangga. Saya mah setuju aja. Nanti tetangganya kita dukung. Itu ya Partai Merah, Moncong Putih. Saya mah setuju aja. Bisa aja Pak. Karena ini merah hati, ini Partai Merah Hati. Setuju aja. Silakan Bu Tati, apa jadinya kalau al-jannah digabungkan dengan nas'alullah?
Nasalullah surga ya, surga ya. Nasalullah apa sih tadi? Aduh. Nasalullah nasalullah. Nasalullah apa sih tadi Pak? Saya ngikutin setengah ini. Kami memohon kepada Allah surga. Kami memohon kepada Allah. Kami mohon kepada Allah surga. untuk mendapatkan surga ya. Ya Pak. Apa? Kami memohonnya nggak ada ini. Kami memohon kepada Allah. Kami mohon kepada Allah untuk mendapatkan surga. Iya, bagus. Nah, coba kita mulai dari itu ya, perpotong ya, Bu. Ya. Ya. Nas'alu apa nas'alu? Kami mohon. Iya. Allah. Pada Tuhan, kepada Allah. Iya, bagus. Al-Jannah. Surga. Iya, baik. Tinggal itu aja, dipikirkan urutannya aja. Ada 3 ungkapan ya. Ada 3 Kami ungkapan. mohon kepada Allah surga. Iya, bagus. Tadi ini diskusinya mengulang diskusi dengan Bu Fauzia sebenarnya ya. Ya, Bu, coba mana subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan. Objeknya surga. Iya, baik. Terus keterangannya? Predikatnya kami mohon surga kepada Allah. Meminta kepada Allah. Mohon kepada Allah. Ibu mohon apa? Mohon untuk mendapatkan surga. Enggak usah banyak-banyak, jawab satu kata aja dulu. Untuk surga. Ibu, satu kata, Bu. Ibu mohon apa? Surga. Mohon surga. Mohon apa? Mohon surga. Ya, begitu coba diucapkan dalam bahasa Indonesia. Kami mohon kepada Allah. Ibu, udah dibantu. Ini pelan-pelan. Ini jalannya pelan-pelan, Bu. Jangan lari. Nanti kejedot. Nanti kalau lari sendiri. Ibu ungkapkan dalam bahasa Indonesia. Kami mohon surga kepada Allah. Nah, begitu jadinya ya. Kami mohon surga kepada Allah. Oke, baik. Terima kasih Bu Tati untuk partisipasinya. Oke, kita lanjutkan berikutnya setelah Bu Tati, Bu Min yang belum, silakan Bu Min. Mana aja ya? Kalau mau ikut seperti teman-teman, maka yang berikutnya adalah dakwah yustajabulaha. Tapi kalau Ibu mau pilih yang lain, boleh, silakan. Ibu mau pilih yang mana? Yang mau di... Guru, pamit saya. Ya, hati-hati Bu. Semoga selamat dalam perjalanan. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan, Ya, Pak. Bu Min. Mau yang mana, Bu Min? Na'udzubillahi min nar. Baik. Itu tandanya silang. Apa setuju? Ya, Iya, na'udzubillah. baik. Apa maknanya jika demikian? Kami dari neraka. dari neraka. Bagaimana? Kami berlindung Kepada Allah. kepada neraka. Kepada guys. Na'udzubillahi min nar. Kami berlindung dari api neraka. Coba kita perpotong dulu ya, Bu Min. Perpotong ya. Na'udzu, apa maknanya? Kami berlindung Iya. Billah. kepada Allah. Iya, bagus.
Dari mana dipahami ada makna kepada? Min. Saya ulangi lagi ya. Kita ulang lagi ya. Yang sedang kita bahas sekarang adalah ungkapan billah. Billah. Apa maknanya? Pada Allah. Dengan Allah. Apa Bu maknanya? Dengan Allah, billah. Berarti na'udzubillah maknanya? Kami berlindung kepada Allah. kepada Allah. Kami berlindung kepada Allah. Dari mana dipahami kepadanya? Dengan Allah, Pak. Baik, ini kita masih maju mundur ya Ibu-ibu. Ya mudah-mudahan jangan lama maju mundur, nanti takut ada mobil lewat kita ketabrak nih. Ulang lagi Bu. Nah, mau ya, maju atau mundur ya. Na'udzubillah, apa maknanya? Kami berlindung, kami berlindung dengan Allah. Iya, bagus. Dari mana dipahami dengannya? Iya. Baik. Menurut Bu Min, apakah biasa orang Indonesia berkata kami berlindung dengan Allah? Apa biasa orang Indonesia berkata begitu? Enggak. Enggak, Pak. Orang Indonesia biasanya berkata apa? Ada. Berkata apa orang Indonesia biasanya? Kepada Allah. Baik. Kenapa terjadi kebingungan seperti tadi, Bu Min? Ya, kadang-kadang bilang kepada, kadang-kadang bilang dengan. Itu Bu Min sedang mengalami orientasi ya, orientasi yang belum pasti. Ini kok ada bi, tapi kok kepada. Ini kok dengan, tapi nggak biasa. Inilah yang kita sering katakan kepada ibu-ibu dimanapun juga berada. Kami sering katakan bahwa kalau belajar bahasa Arab atau bahasa yang lain apapun juga, hindari kebiasaan untuk hafal mati. Ya, hindari kebiasaan belajar hafal mati. Apa maksudnya? Kalau bukan karena Bu Min sudah hafal mati bi maknanya dengan, kalau enggak sudah begitu, kalau tidak begitu kejadiannya, tidak akan sampai berpikir untuk mengganti kepada diganti kata dengan. Karena kan kita udah biasa berkata, kami berlindung kepada Allah. Tapi begitu ditanya kepada mana ya kepada? Bukankah kepada itu ada kata lain? Bukankah bi itu artinya dengan? Itu dia yang terjadi. Sehingga kemudian Bu Min mengubah lagi pemahamannya. Kami berlindung dengan Allah. Yang populer dalam bahasa Indonesia adalah berlindung kepada. Jadi kalau ditanya dari mana dipahami kepada, sama dengan pertanyaan dari mana dipahami dengan. Karena apa? Bi itu bisa bermakna dengan, bisa juga bermakna kepada. Ya, lalu mana yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah yang umum, yang populer, yang biasa digunakan oleh orang Indonesia. Kata bi itu tidak selamanya berarti dengan, kata bi itu tidak selamanya berarti kepada, kata bi itu bisa juga bermakna lain selain dengan dan kepada. Bisa diikuti Bu Min? Jadi artinya itu bisa dipakai kepada juga, Pak. Iya, kita malah orang Indonesia lebih sering mengatakan begitu. Aneh justru kalau orang Indonesia mengatakan berlindung dengan Allah. Karena apa? Kalau dengan itu dalam bahasa Indonesia justru temen gitu. Dengan dia saya berlindung di bawah pohon. Itu temen kan itu. Itu. Kalau itu bismillah kan
dengan nama Allah itu Iya, Pak. kan konteksnya beda. Billah Ya. Ya, itu konteksnya beda itu. Jadi Nanti ini di tempat lain ya, di tempat lain billah itu juga bisa berarti sumpah. Nah, coba diingat-ingat, ilmunya Bu Min kan udah sampai balagoh sudah. Diingat-ingat tuh bahwa bi itu juga bisa menjadi bagian dari sumpah. Selain wallahi, ada billahi, ada tallahi, sumpah dalam bahasa Arab. Jadi, tapi ilmu dasarnya adalah untuk sukses dalam arti ini ya, secara mandiri memahami dan lebih cepat ya pemahamannya, hindari kebiasaan hafal mati. Sekali bi dengan, selama-lamanya dengan, itu mengganggu kita untuk maju lebih cepat lagi. Ya, terima kasih Bu Min. Berikutnya Bu Ros, silakan Bu Ros. Mau lanjutkan ke dakwah yustajabulaha atau punya pilihan yang lain Bu Ros? Bentar. Dakwatan yustajabulaha itu doa yang mustajab ya Pak? Iya, tadi ini teman-teman memilih checklist. Kalau checklist berarti nas'alullah. Ya, Gimana? kami Mama mohon setuju enggak? kepada Allah. Ya, setuju. Setuju, oke baik. Kita tandain hati. Setuju. Berarti apa maknanya? Kami mohon kepada Allah. Kami mohon kepada Allah. Dakwatan yustajabulaha. Doa kita apa ya? Ini dari mustajab ya Pak? Boleh nanti kita bahas. Boleh kita bahas. Kami mohon kepada Allah, doa kita itu dari ya yang mustajab tuh di itu ya, dikabulkan Allah. Lahannya apa ya Pak? Saya nggak ngerti itu. Oke, bagus ya. Mari kita fokus ke dakwatan yustajabulaha. Ya, kita fokus ke situ untuk pendalaman kita. Apa maknanya dakwatan yustajabulaha? Doa yang mustajab, terkabulkan, doa yang dikabulkan. Iya, bagus ya. Itu maknanya udah oke itu ya. Ya. Maknanya sudah oke. Doa yang terkabulkan. Itu maknanya. Tapi mari kita lihat sekarang, kita bahas per potong. Ya, kalau tadi maknanya doa yang dikabulkan, itu kan cuma 2 bagian. Sedangkan di sini ada 3 potong. Tidak apa-apa, ibu-ibu. Nah, tidak apa-apa begitu. Misalnya dalam bahasa Arab 5 kata misalnya. Bahasa Indonesia kok jadi 4 kata? Tidak apa-apa. Dalam bahasa Arab bahkan mungkin 6 kata, bahasa Indonesia kok cuma 3 kata, tidak apa-apa. Karena ketika kita memahami itu bukan berarti setiap kata dalam bahasa Arab kita pindahkan menjadi bahasa Indonesia. Bisa juga terjadi sebaliknya. Bahasa Arabnya cuma 3 potong, kok mananya jadi 4, kok mananya jadi 5, tidak apa-apa. Itu soal jumlah, ya, soal jumlah. Itu bukan sesuatu yang pasti. Kalau 3 bahasa Arab, maka bahasa Indonesianya juga 3. Tidak demikian. Karena pemahaman itu berbeda dengan menerjemahkan per kata dalam bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Tapi mari kita bahas ya. Oke, tadi makna ya doa yang dikabulkan. Mari kita lihat di sini. Ada berapa potong di sini, Ma? 1 dakwatan yustajab 2. 3, baik. Potongan pertama apa? Dakwatan. Baik, potongan pertama dakwatan, baik. Potongan kedua?
Yustajab. Iya, bagus. Potongan kedua, yustajab. Potongan ketiga, Laha. iya, baik. Apakah di dalam setiap potong itu terdiri dari satu kata atau ada yang lebih dari satu kata? Yang dakwatan tuh 2 ya, doa kita ya. Dakwatan 2, baik. Terus yang yustajabu berapa? 2. 2 Tapi juga. ini yusnya itu yang biasa kita lakukan. Apa ya? Yustajabu berapa kata? Yustajabu? Yuknya 1. Ya kan? Dijawab ini jumlahnya aja dulu. Nanti kita dalamin lagi. Ya, dakwah 2 ya? tadi 2 kata. Yustajabu berapa kata? 2. 2, baik. Laha berapa kata? 1. 1, baik. Nah, baik, mari kita lihat. Dakwah kata pertama apa? Ain wau. Dakwah kata Dari pertamanya doa apa? ya. Hmm? Ya? Dari doa, dari kata. Dakwah kata awal. pertamanya apa? Dakwah. Kata pertamanya apa? Dal. Hurufnya. Bukan soal huruf dasar, bukan. Tadi dipahami bahwa dakwah ini 2 kata. Ya. Berarti kita bisa mengungkapkan kata pertamanya apa di dakwah itu, kata keduanya apa di dakwah itu. Bisa dijelaskan begitu? Kalau dari kata dakwah, misalnya seperti dalam bahasa Indonesia itu berarti 1 kata, Pak. Oke, baik. Berarti ini 1 kata. Begitu ya. Yustajabu, Iya. kata pertamanya apa? Yustajabu. Yuknya 1. Apakah, oke. Kalau yuknya ditutup, bisa kebaca nggak berikutnya? Enggak bisa. Berarti yu itu tidak terpisah, berarti dia bukan Jadi kata 1. sendiri. Ya, berarti Jadi 1 ya. yustajabu ini juga 1 kata. Baik. Kalau laha, bagaimana dengan laha? Apakah ini 1 kata? 1 ya. 1 ya. Lah. Apa artinya laha? Apa yang saya nggak tahu tuh. Nah, begini, kemungkinannya adalah kalau ada kata yang kita tidak pahami maknanya, bisa jadi karena kita salah menduga jumlah kata. Kalau laha, itu kan Ibu tidak ingat ya. Tapi coba kita bantu sekarang. Coba laha kita anggap sebagai 2 kata. La sama ha. Oke, la sama ha. Apa ingat apa makna la? Tidak. Bukan la yang panjang nih. Bukan. La yang ini, yang la seperti ini sama dengan li. Bukan. Lali itu yang kita gampang ingat itu di ungkapan lillah. Ya, di situ ada lam di awal lillah itu sama dengan lam yang ada di awal ini. Juga yang awal-awal dulu adalah di al-kafirun lakum. Tuh ingat lakum dinukum? Bagi. Ingat mah lakum dinukum? Sungguh. Ya. Lakum apa? Lakum dinukum? Bagi kalian. Tidak, jangan ya. Bukan. Sekali lagi, la ini beda dengan yang ini. Gitu ya. Ini lamnya pendek. Ibu-ibu yang lain apa maknanya? Lakum dinukum? Bagimu. Mana yang dipahami mu-nya? Kum. Kalau lakum maknanya bagimu, maka laha apa maknanya? Baginya gitu ya, untuknya gitu. Untuknya ya. Iya, bagus ya. Yustajabu apa tadi maknanya?
Dikabulkan. Doa yang dikabulkan. Mustajab itu Bukan. terpenuhi atau dikabulkan ya? Iya, bagus. Kalau kita mengatakan dikabulkan dalam bahasa Indonesia, itu aktif atau pasif? Pasif. Ya karena Iya, suaranya hilang. Ibu-ibu yang lain, kalau kita mengatakan dikabulkan, itu aktif atau pasif? Pasif. Pasif. Apa Pasif. pencirinya untuk memahami yustajabu ini memiliki makna pasif? Lemah di awal. Apa? Lemah di awal. Terus? Ya, di awal. Ya, di awal. Ya di awal kan dia ya. Patah. Ya, bagus. Yang lain, coba. Apa yang diingat? Apa yang bisa menandakan bahwa yustajabu ini pasif? Fau dan mim. Iya, bagus. Yang lain, silakan. Apa yang menandakan bahwa yustajabu ini bermakna pasif? Ada. Doa yang dikabulkan. doa di mudhari, Pak. Apa? Doa di mudhari. UA. Mana maksudnya U, mana maksudnya A? U di depan, Ya. A di belakang. Di belakang itu bukan A, Bu. Oh, bukan ya. Belum. Yang di belakang itu U juga. Yang kedua, Pak. Ja. Apa? Mustajab. Ja. Mana U dan mana A-nya? A-nya di ja. Yang ja. Baik. Jadi bukan di belakang ya. Atau bahasanya bunyi sebelum akhir gitu ya. Ya. Bunyi. Bunyi belum akhirnya. Ya, jadi berdasarkan bahwa bunyi awalnya U, ini ada. Dan sebelum akhirnya A. Jim. Alif tidak masuk hitungan. Karena apa? Karena alif itu nggak ada bunyinya. Yang ada bunyi sebelum ba adalah jim. Jadi inilah dia, ada U di ya dan ada A di ja. Inilah yang menandakan bahwa kata tersebut bisa dipahami dengan makna pasif. Oke, bagus. Terima kasih. Ini walaupun terpotong di tengah jalan, Bu Ros. Oke, berikutnya. Nih, Bu, berikutnya Bu Mimi tadi sudah, Bu Sri sudah, Bu En sudah, Bu Hajar Rosita sudah. Pak, saya potong, Dian Pak. berikutnya. Yustajabu. Ah? Jadi artinya apa, Pak? Saya potong, Pak. Yustajabu jadi artinya? Yang tadi, yang sudah diungkapkan tadi. Doa Apa, yang Ibu yang lain? dikabulkan. Dikabulkan. Iya, baik. Berikutnya Mbak Dian. Bu Dian berikutnya silakan. Nauzubillahi min qalbin la yahsya, Pak. Itu Berarti cross. belum bisa diputuskan karena tadi ada dua usulan ya. Ada yang mengatakan nas'alullah, ada yang mengatakan na'udzubillah. Ibu, yang mana itu kecenderungannya? Nauzubillah. Na'udzubillah ya, berarti ke cek ini ya, ke silang ya. Ya, ke silang ya. Na'udzubillah min qalbin la yakhsha. Oke, berarti hatinya kita kasih ke silang. Hatinya kita kasih ke silang. Apa maknanya? Kami berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Iya, bagus. Dari mana yangnya? Tadi dia konsepnya kayak itu, Pak, ilmin la yanfa itu. Iya, ada ilmu, ada apa tadi? Ada teori apa tadi? Dari itu Bapak bilang. Ada yang ingat tadi apa? Nasi mahal. Iya, ya, Pak? Apa tadi, Pak? Itu. Ya. Itu zaman corona ini makin cocok tuh, nasi mahal. Baik, terima kasih, bagus. Ya, terima kasih Bu Dian. Itu ya, jadi ada ilmunya walaupun kita belum sampai nanti suatu masa nanti insya Allah ketika kita sudah siap, kita akan bahas itu.
Nah, ibarat kata sekarang walaupun kita doyan makan nasi Padang yang pedas-pedas, tapi untuk anak-anak jangan dulu dikasih nasi Padang, nanti mencret. Ya, terima kasih Bu Dian. Bu Sri Lestari sudah? Belum ya Bu Sri ya? Udah. Oh, udah. Bu Min sudah, Bu Tati Belum, sudah. Pak. Aduh, belum. Hah? Belum nggak kebagian nggak apa-apa. Bukan nggak kebagian ini, justru sekarang bagiannya Bu Sri Lestari ini mau dikasih. Silakan Bu. Sekarang dakwah la yustajabu laha. Ya, tadi udah Pak dijawab. Siapa yang jawab? Tadi tidak. Yang dikabulkan. Siapa yang jawab tadi? Yustajabu laha. Tadi kan sudah. Siapa yang jawab? Tadi dakwah tuh ya. Oh iya, baiklah kalau dianggap sudah. Ilman yanfa kalau begitu. Ilman yanfa kalau begitu. Yang mana Pak? Ilman yanfa. Oh, ilman yanfa ya. Nas'alullah ilman yanfa. Iya, apa maknanya? Maknanya kami mohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Iya, bagus. Berikutnya Bu Eti, ini yang terakhir nih, karena yang belum dapat bagian, Bu Eti, yang lain sudah insya Allah, kecuali kalau saya lupa. Azabinar. Iya. Na'udzubillahi min azabinar. Iya. Apa maknanya kalau begitu? Tapi udah berlindung kepada Allah dari neraka. Iya, baik. Ya, ada dua nih yang sebenarnya belum karena masih udah dapat bagian. Yang pertama adalah dakwah la yustajabu laha. Tadi ini untuk Bu Sri Lestari sebenarnya, tapi kata beliau ini sudah. Padahal yang sudah itu adalah dakwah yustajabu laha. Jadi ada dua yang berbeda. Yang pertama di sini ada dakwah yustajabu laha, tadi Bu Ros yang bahas. Sedangkan dakwah la yustajabu laha belum dibahas. Tapi karena dianggap sudah, kita lewatkan. Kemudian yang terakhir, doa yang tidak dikabulkan ya Pak. Ada benar. Yang terakhir adalah al-barokah. Iya. Baik, mari kita lihat ibu-ibu hasil dari pilihan-pilihan kita. Kita lihat hasil dari pilihan-pilihan kita. Apakah seberapa? Oke. Ar-Rahmah, Al-Maghfirah, Ziyadah fil ilm, Al-Jannah, Dakwah yustajabu laha, Ilman yanfa al-barakah tadi oke. Azab, oke, baik. Iya, insya Allah ini 99% kita bisa memasangkan mana ungkapan yang cocok dengan nas'alullah karena kita meminta, dan mana yang cocok dengan na'udzubillah karena kita meminta untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal buruk tersebut. Ya, dengan demikian maka berakhir sudah kajian kita ibu-ibu. Ini mohon maaf lewat sedikit dari jadwal yang kita biasa. Kalau ada pertanyaan mungkin mohon berkenan untuk teman-teman yang lain untuk mengikuti kalau ada yang bertanya. Ya. Ada pertanyaan terkait dengan latihan kita pada hari ini? Baik, kalau tidak ada, maka itu adalah akhir dari kebersamaan kita dalam kajian Bahasa Arab Qurani pelajaran 12 yang masuk di buku 2 sekarang ini. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.